Halo guys, kembali lagi bersama gue Gabriel Mesa. Pernah nggak sih muncul pertanyaan di benak kita, kenapa lebih sering lihat OS Windows dibandingkan OS lainnya? Mengapa? Kalau kita lihat data berikut via Global Stats, market share Windows itu mencapai hampir 76%. Kemudian diikuti oleh OS X atau Mac OS hampir 17%. Dan Linux hanya 2% saja atau mendekati angka tersebut. Wah, berarti Windows itu paling berjaya nih di dunia PC. Apa karena OS-nya paling bagus? Untuk OS seperti Android dan iOS, yang bahkan juga bagian dari Apple layaknya macOS, tidak termasuk dalam data tersebut ya, karena kedua OS tersebut termasuk di dalam pasar smartphone dan mobile device. Jadi kita fokus dulu untuk pasar PC. Apa sih yang membuat Windows dan Linux itu berbeda? Sekalian aja nih, gue bahas sekaligus macOS untuk membahas perbedaan ketiga OS tersebut. Tentu dong, apalagi yang dapat membuat Windows begitu populer? Tentu saja, gaming. Begitu banyaknya library game yang dapat dimainkan oleh perangkat Windows, yang kalau ditotal semua nih, bahkan bisa mengalahkan jumlah game yang ada di perangkat konsol. Belum lagi divisi gaming mirip Microsoft yaitu Xbox juga menyediakan layanan untuk memainkan game-game Xbox lewat Xbox Game Pass. Bahkan kita pun dapat memainkan beberapa game konsol menggunakan emulator. Jadi, potensi gaming di perangkat Windows itu sangat-sangat luas. Masih berbicara soal gaming, tentu bukan memainkan game aja. Ada berbagai teknologi game yang juga dapat didukung oleh perangkat Windows. Seperti real-time ray tracing yang bahkan teknologi ini berjalan menggunakan API dari Windows sendiri yaitu DirectX. Dan masih banyak lagi teknologi game yang dapat didukung oleh perangkat Windows. Selain itu, aksesoris gaming dengan fitur RGB bisa kalian atur sesuka hati dengan berbagai macam pilihan dari brand. Jadi, tak bisa dipungkiri lah, gaming di Windows itu belum bisa ditandingi oleh OS lainnya. Dan ini salah satu alasannya Windows begitu populer di pasar PC. Selain gaming, Windows juga memiliki keunggulan lain yaitu dukungan hardware-hardware terbaru dan kebebasan kita untuk memilihnya. Kita juga dapat men-tweak hardware supaya jalan lebih optimal seperti overclocking contohnya, yang kali ini sudah semakin mudah. Kita bisa overclocking menggunakan software saja tanpa masuk ke dalam BIOS sekalipun. Windows juga merupakan OS yang siap pakai dengan berbagai macam bloatware yang bisa dikatakan cukup membantu lah, seperti video player, audio player, aplikasi Paint untuk mengedit sederhana seperti resize dan crop, hingga aplikasi untuk recording layar yaitu Xbox Game Bar, dan masih banyak lagi. Ya walaupun memang bloatware ini saking banyaknya cukup memakan resource, tapi setidaknya banyak juga yang useful untuk kegunaan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, Windows bisa memenuhi kebutuhan mainstream. Maka dari itu, OS ini begitu populer untuk khalayak umum dan kita sendiri pun sangat mudah sekali membeli perangkatnya, mulai dari yang murah hingga mahal pun ada. Oke, ini dia OS yang serupa dengan Windows. Dalam artian, kita bisa menginstal OS ini ke berbagai macam perangkat PC yang kita inginkan. Walaupun begitu, memang agak jarang orang yang menggunakan OS ini. Windows tentu lebih populer selain kelebihan yang gue sebutkan di atas. OS ini dimiliki oleh perusahaan Microsoft, yang tentu saja promosi dan distribusi OS ini sangat luas sehingga dikenal di mana-mana. Pernah lihat iklan Linux? Nggak pernah sama sekali kan? Karena OS ini hanya dikembangkan oleh komunitas saja. Tiada background perusahaan sama sekali yang tentu saja komersil OS ini tidak sepopuler Windows. Tapi bukan berarti OS ini tidak lebih baik dari Windows. Spoiler dikit aja nih, Linux itu jauh lebih powerful dari Windows. Kenapa? Ini alasannya. Linux merupakan OS open source yang berarti siapapun dapat memodifikasi OS ini untuk kepentingan pribadi sesuai dengan use case yang dibutuhkan. Maka dari itu, kalau berbicara soal Linux, OS ini nggak hanya ada satu jenis aja, melainkan banyak sekali macamnya yang dibuat oleh berbagai macam pihak. Dan jenis-jenis OS ini disebut sebagai distro. Distro ini bahkan bisa dibilang sebagai OS sendiri karena setiap distro punya keunggulannya masing-masing. Beberapa contohnya adalah Ubuntu yang merupakan distro Linux paling dikenal karena fungsinya yang cukup mainstream. Kemudian ada Linux Mint yang memiliki interface serupa dengan Windows, ada Chrome OS besutan Google yang juga berbasis Linux, hingga kelas server seperti Ubuntu Server dan Red Hat. Dan masih banyak lagi macamnya yang jumlahnya sangat banyak sekali.
FYI aja nih buat yang kalian belum tahu, Android juga berbasis Linux karena menggunakan kernel milik Linux. Hanya saja kernelnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar berjalan baik pada perangkat smartphone. Nah, distro-distro ini yang membuat orang-orang awam termasuk gua kurang familiar dengan OS Linux. Mungkin kebanyakan orang hanya mengenal satu atau dua dari banyaknya distro tersebut. Hal ini yang membuat OS Linux juga kurang dikenal untuk khalayak umum. Selain itu, OS ini tidak diperuntukkan untuk orang yang ingin punya perangkat untuk sekedar pemakaian umum seperti gaming, streaming, browsing, dan produktivitas sekedar ngetik-ngetik aja. Ya, walaupun OS ini bisa, tapi ada berbagai macam hal lainnya yang memang penggunaannya tidak semudah Windows. Justru OS Linux sendiri jauh lebih mengarah ke penggunaan yang lebih luas. Sekali lagi nih, karena sifat Linux yang open source, selain dapat dibentuk ke berbagai macam distro, OS ini dapat dijalankan oleh berbagai macam perangkat mulai dari contohnya tadi smartphone via Android, sampai ke perangkat kecil jari tangan hingga sekelas superkomputer. Linux dapat dibuat menjadi sangat minim resource hingga menjadi OS yang dapat menjalankan satu buah instruksi saja untuk memenuhi satu kebutuhan. Mulai dari perangkat IoT hingga self-driving car, bahkan Microsoft pun memiliki distro Linuxnya sendiri untuk menjalankan Microsoft Azure milik mereka. Lucu ya, padahal mereka punya Windows tapi malah pakai Linux. Karena Linux sendiri memang didukung oleh banyak sekali perusahaan IT yang dikenal sebagai Linux Foundation. Linux Foundation merupakan perusahaan non-profit yang bertujuan untuk menstandarisasi OS ini agar digunakan oleh berbagai macam perangkat, yang tentu saja bukan hanya PC, namun jauh lebih luas dari itu. Dan itulah istimewanya Linux sebagai OS. Walaupun tidak populer di pasar PC seperti Windows, bukan berarti OS ini penggunanya minim. Justru malah jangkauannya jauh lebih luas yang mungkin saja sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak menyadarinya. Seperti yang kita lihat, OS ini menduduki peringkat kedua dalam market share PC. Tetapi sayangnya, selisih persentasenya masih sangat jauh dari Windows sendiri. Mengapa macOS tidak sebanyak pengguna Windows? Alasannya ya karena OS ini hanya eksklusif untuk perangkat Apple, seperti MacBook dan iMac, yang harganya aja membuat kita berpikir mending rakit PC. Tapi tentu, perangkat macOS punya kelebihannya sendiri. Harga premium tersebut dibalur dengan kemudahan kita untuk memilih perangkat yang tepat, khususnya orang yang kurang memahami hardware komputer. Segmentasi perangkat macOS tidak seluas perangkat Windows yang mana ada berbagai macam brand dengan spek yang berbeda-beda. Kalau di macOS misalnya MacBook ya cuma ada MacBook Air dan Pro. Nah, diferensiasi seperti ini juga membuat orang yang tidak paham mengenai hardware sama sekali juga tahu kalau yang Pro itu lebih powerful dari Air. Segmentasinya tidak banyak dan eksklusivitas ini juga membuat macOS sangat-sangat optimize. Iya, karena kedua hardware dan softwarenya diciptakan oleh Apple sendiri kan. Bicara soal optimalisasi ini, kita bisa lihat betapa kencangnya itu chip Apple M1 di dalam MacBook Air yang bisa menyamai MacBook dengan CPU Intel. Bicara soal Apple, tentu saja memiliki kelebihan pada ekosistem milik mereka. Apple tak hanya membuat produk iMac dan MacBook untuk pasar PC atau desktop. Selain itu ada perangkat mobile seperti iPhone dan iPad serta Apple Watch. Semua perangkat tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka dari itu membentuk ekosistem milik Apple. Contohnya saja berkat transisi Apple ke CPU ARM, membuat perangkat MacBook mereka bisa menjalankan aplikasi iPad secara natif. Kelebihan inilah yang membuat sekalinya orang membeli satu produk Apple ingin membeli produk Apple lainnya. Oke, itulah perbedaan ketiga OS mulai dari Windows, Linux, dan macOS. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih jelek. Masing-masing OS tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya, maka dari itu setiap OS tersebut memiliki pasarnya masing-masing. Tapi mostly hanya pendapat gue pribadi. Ya, so jika ada kurang dari pembahasan gue atau kalian tidak semikiran, silahkan aja komen di bawah. Dan sekian aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Gue Gabriel Mesak, pamit undur diri, see you on the next video.